apa kabarnya di hari kemerdekaan ini? Merdeka merdeka merdeka! Merdeka. Kembali lagi sama Kak Sentia Winarti, salah satu dosen paling kece di Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Nah, bertepatan hari ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Kak Sen sengaja berbatik karena kita bangga berbatik sebagai salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Nah, enggak afdol nih kalau misalnya di sini kita enggak pantun. Seperti biasa, mahasiswa aktif bernama Aini Cakep. kembali di The Perspective bersama alumni. Tepuk tangan dulu. Nah, hari ini kita bakalan ketemu sama alumni yang kece banget dari kayaknya ini belum pernah ketemu ya sama alumni dari Sistem Informasi, yaitu adalah Kak Lutfi. Halo semuanya. Bentar bentar bentar. Oke. Sistem Informasi tapi Mhm. kok pakai baju Polri nih? Iya. Boleh diceritain nggak nih Kak Lutfi lulusan tahun berapa dan Oke. sekarang sedang ngapain nih di Polri? Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Lutfi Abdul Aziz. Kalau dari Universitas Pembangunan Jaya saya lulusan tahun 2024 Oh, baru tahun gitu. lalu, 2 tahun Baru 2 lalu. tahun lalu, iya Iya. betul. Kalau saya lulus 2024 terus, kalau menanyakan kenapa saya pakai baju kayak gini, Mhm iya karena memang selesai dari pendidikan di UPJ, mhm. saya coba untuk daftar di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Oh. pada tahun 2025 awal. Jadi memang saya lulus di 2024 yudisium atau wisudanya itu di bulan September. September? Iya betul, di September, terus saya daftar di kepolisian di bulan Januari 2025 gitu. Berarti masa kosongnya dipakai untuk preparing, Persiapan, iya persiapan. betul. Wah, keren banget nih, ada anak muda Mhm, yang minatnya di sistem informasi, iya, kuliah dan lulus tepat waktu, tepat waktu, alhamdulillah. alhamdulillah, dan sekarang mengabdikan diri ke Ke, instansi Polri, instansi Polri, iya yaitu betul, di di Indonesia Indonesia sendiri. betul, Nah, mhm. Lutfi, ini Oke, kan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan heeh, Indonesia. Menurut kamu sebagai, salah satu pemuda yang Gen Z berarti kan kamu ya? Gen Z dong, Wes, betul, Gen Z yang sedang mengabdikan diri di Polri. mhm. Apa sih makna kemerdekaan buat kamu? Kalau berbicara makna kemerdekaan ya, kita kan sekarang lagi, masa kemerdekaan, hari kemerdekaan lah ya. Kalau menurut saya sendiri, kemerdekaan itu lebih ke momentum, gimana caranya kita mengingat, mungkin ya, jasa-jasa para pahlawan yang memang, pada saat itu memperjuangkan kemerdekaannya dan kita khususnya bagi saya ya, yang Gen Z ini lebih ke gimana caranya sih biar bisa mengimbangi, jasa-jasa para pahlawan pada saat itu, kita sebagai Gen Z ya bisa setidaknya berkontribusi juga kepada negara. Ya kalau saya sendiri kan memang di kepolisian Mhm, itu memang ya fokus utamanya adalah mengabdi kepada iya. negara, mengayomi masyarakat. Nah mungkin, teman-teman Gen Z yang lain juga harusnya seperti itu. Mungkin dengan porsinya masing-masing dan juga dengan kontribusinya masing-masing Jadi gitu. kamu memaknain kemerdekaan ini dengan kebebasan sebagai generasi Generasi muda siap, untuk berkontribusi. berkontribusi, Nah, iya. tapi menarik, kenapa kamu kuliahnya sistem Mhm, informasi, tapi akhirnya memilih untuk mengabdi kepada, negara mhm, sebagai kepolisian? oke Awalnya gimana tuh? oke, mungkin kalau berbicara dari awalnya ya, di UPJ ini kan ada, ketika kuliah kita ada namanya magang ya, apa ya, KP apa? Bener bener, Ya KP ya heeh, kalau kerja nggak salah. profesi. Iya, KP itu saya memang ada di salah satu di instansi kepolisian juga, Oke, gitu. jadi dari kafe Iya, ternyata. betul. Jadi KP waktu itu saya magang di kepolisian, salah satu instansi, satuan kerja di kepolisian. Mhm. Mulai dari situlah sebenarnya minat tuh udah ada dari zaman SMA, cuman ketika di situ terpacu lagi, lebih kencang lagi kayak, "Oh oke kayaknya gue mau ke sini deh," gitu. Jadi ketika 2 tahun selama persiapan itu dari KP kan dari KP sampai ke lulus itu sekitar 1,5 sampai 2 tahun itu full kami persiapan untuk Mmm, mendaftar Polri gitu. Mungkin ya FYI juga ya untuk orang teman-teman yang kenal mungkin ya, mhm. ketika sekarang ngelihat saya atau sekarang sama pas lagi kuliah mungkin agak beda. Bedanya apa? Contoh kalau memang dari segi fisik yang benar-benar kelihatan itu, saya zaman kuliah itu pakai kacamata. Oh, sekarang? Sekarang kan udah enggak.
Kenapa? Lasik kah? Lasik kita, Oh, 2024 itu kita lasik. Saya lasik, karena memang untuk benar-benar buat persiapan. Jadi lasik itu di bulan Juni, tahun 2024 itu setelah lulus. mhm mhm. Kalau saya kan lulus di yudisiumnya kebetulan di bulan Februari ya, karena ngambil Oh, tiga iya setengah iya. tahun. Wih, Iya, wah makanya tepuk tangan dulu ini adalah angkatan-angkatan yang 3,5 iya, tahun. kalau ini 3,5 tahun. Jadi, ya setelah yudisium kan agak luang lah waktu, itu bener-bener Mmm, buat persiapan. Nah, di bulan pertengahan tahun itu sebelum wisuda kan, dari yudisium ke wisuda agak lumayan lama, itu persiapan banget dan persiapannya salah satunya itu lasik kita. Kan lasik itu cukup lama untuk, pemulihan recovery-nya ya. ya, kita kan nggak masih beberapa minggu itu nggak boleh berkegiatan yang berat, berenang apa segala macam, sedangkan pas mau masuk polisi kita kan harus latihan kayak berenang dan lain-lain itu kan butuh waktu juga untuk Mhm. persiapan. Nah gitu sih. Nih, kamu berarti sangat totalitas ya? Iya, Dari fisik, fisik, terus kesehatan, belajar tadi iya kita sempet betul sempet ngobrol ngobrol, ya, iya. sempet ngobrol belajarnya tuh banyak banget yang Iya, dipersiapkan. Dan di tengah itu kamu juga mempersiapkan kelulusan untuk untuk supaya 3,5 tahun, 3,5 tahun, betul. apalagi di prodi yang sistem Sistem informasi, informasi. iya, Ngomong-ngomong ngomong-ngomong mhm, ngomong-ngomong mulu ya iya. Jason ya. Di sistem informasi sendiri ada mata kuliah yang sangat kamu favoritin? Ada dong Apa pasti, tuh? eee, sangat favoritinnya dulu pas masih awal-awal itu pemrograman berbasis objek namanya. Mmm, Kita kan memang kalau di sistem informasi lebih ke bagian IT ada ya berbagai macam inilah, apa ya, penjurusan. Nah, mhm. salah satunya penjurusan programming, data analis dan lain-lain. Oh, Pada jurusannya ada apa aja tadi? penjurusannya Penjurusannya? iya, ada ya programming itu entah itu Programming, web application, desktop application atau memang kita mau manage data analis kah, mhm itu banyak, dari penjurusannya untuk mengarah ke skripsinya ya, mhm. itu bisa banyak untuk, bisa diambil, Kamu gitu. salah satu yang programming. Programming, ya Dosen betul. favoritnya siapa tuh programming? Eee, dulu kalau dosen favorit ya Mhm. almarhum Pak Han, tapi beliau sudah nggak ada, cuman selain Pak itu ada Pak Auguri. Pak Pak Guri. Auguri ya, sampai sekarang itu masih jadi dosen favorit Favorit lah. ya? Iya, karena baik dan juga lebih lebih enak untuk kita ngobrol dan sharing. Walaupun beliau mungkin umurnya sama kita jauh ya, tapi, Iya, bener. untuk ngobrol cari problem solving-nya lebih enak kalau sama beliau, Karena gitu. pengalaman praktik kerja di Iya, luarnya juga betul. jauh lebih Iya, banyak ya, Kak. itu sih yang benar-benar berasa mungkin ya, sama dosen yang pernah kerja di industri, gitu. Oke, kamu berarti emang udah dari awal kuliah itu pengen menyangsang ke kepolisian? Atau, oh ternyata di tengah jalan nih Kak melihat pas KP itu doang? Atau Mhm. sebelum dari KP emang udah ada kepikiran mau ke kepolisian? Kalau kepikiran ada, pas zaman, apa namanya, sekolah. Cuma memang hanya sekelibat, maksudnya bukan sekelibat sih, antusiasmenya tidak setinggi ketika lulus KP. Karena, Mmm, eee, ketika sementara, ininya ya, apa, benar-benar memuncaknya itu ketika KP. Kenapa? Karena yang saya lihat, mungkin ya, mungkin teman-teman di sini yang nonton melihat biasanya polisi itu yang terlihat banget deh, yang terbiasa terlihat itu ya di lalu lintas, di lapangan di lalu mhm, lintas, atau, polisi yang memang bertugas sebagai pengamanan massa, atau, polisi yang memang menangkap-nangkapin orang. Nah, tapi ketika saya KP, itu saya ngelihat banyak juga polisi yang tidak di lapangan dan juga ada di balik layar, salah satunya adalah tim-tim IT polisi. Tim IT polisi itu banyak, iya ada iya iya Divtik, ada Cyber, iya, ada Densus, itu semua mempunyai, fungsinya masing-masing. mhm, Mereka tidak terlalu banyak turun ke lapangan, tapi mereka mempunyai, peran penting, di bidang teknologi. Nah, makanya pada saat itu, oke kayaknya karena memang dari masa kuliah udah tertarik banget di IT dan juga, memang sudah lama juga di bidang IT, oh kayaknya cocok deh untuk masuk ke sini. Karena saya juga punya ya bukan sombong ya, maksudnya sedikit punya ilmu, di bidang IT gitu. Makanya mendorong sekali oh untuk iyalah kan kamu kan kuliah di di sistem sistem informasi, informasi, betul ya. jadi pasti itu dibekali Iya, dari kuliah. Nah berarti for your information Jason, ternyata memang, lulusan S1 mhm untuk lanjut pendidikan kepolisian, mhm. itu ada jalur yang berbeda ya berarti sama jalur biasanya atau gimana? Iya, jadi di kepolisian memang ada beberapa jalur pendidikan kepolisian. Mhm Mungkin yang dari SMA itu kan ada yang Bintara, eee,
Bintara umum jalurnya, terus ada, Bakomsus itu Bintara Komite Khusus, itu sekarang lagi kemarin-kemarin tuh kan cukup lumayan banyak ya, kayak atensi dari Bapak Presiden yang Bintara Ketahanan Iya, Pangan, Gizi, mhm. Kesehatan Masyarakat, itu dibuka berdasarkan, kebutuhan, instansi Polri. Nah, salah satunya juga yang kita dari, Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, itu dibuka juga, itu khusus S1 kita. Kan kalau yang tadi ada yang dari SMA, kita SMA. dari S1. Nah, dari S1 ini memang setiap tahun dibuka, cuman setiap tahun itu berubah-berubah juga jurusannya, karena menyesuaikan juga dengan kebutuhan Kebutuhan. di organisasi tersebut, di organisasi Polri Tesnya susah gitu. nggak sih? Sama sebenarnya sama tes yang di Bintara itu yang dari SMA, cuma memang kita menurut saya lebih enak. Kenapa? Karena di tes akademiknya, itu Mhm. kita dites akademik di masing-masing jurusan. Oh, Iya. berarti kamu memang masuk ke jurusan Sistem Informasi ya di pas tesnya ya? Iya, betul. Oke oke Iya, oke. betul. Da Jadi walaupun dibilang enak, ini kan berarti proses dari disiplin dong. Disiplin yang betul. kamu bilang tadi 2 tahun itu Iya, latihan fisik, fisik, sampai operasi asik. lasik, terus kamu juga harus beriringan sama KP, Betul, skripsi ya berarti skripsi kan? skripsi ya. Skripsi. Di sistem informasi juga udah ada TA berarti waktu itu Oh, saya waktu kamu? ambilnya TA. Oh kamu wah Mhm. TA Iya, ambilnya apalagi. TA. Nah, gimana sih cara kamu sebagai generasi muda, ini kan Gen Z nih lagi banyak juga teman-teman yang, ada fenomena yang namanya, Apa tuh? brain rot, Brainrot tuh apa tuh? kebanyakan scroll Oh, TikTok, scroll oh itu sosmed. namanya brainrot? Iya. Iya, oh, Nah, gimana kamu bisa sebagai anak muda yang aktif bersosial media, mhm, eksis, tapi tetap disiplin? oke. Kalau zamanku dulu ya, zaman, kuliah memang udah dari awal kuliah udah ngematengin dari awal semester, mungkin semester 2 itu udah merencanakan semester Mhm, 3 mau ngapain, semester 4 mau ngapain, semester 5 mau ngapain, itu udah oke. direncanain. Heeh, Makanya ya mungkin teman-teman yang alumni seangkatan saya atau di bawah saya setahun 2 tahun itu mungkin kita saling kenal, iya. karena zaman kuliah pun, justru aku lumayan sibuk. Bukan mau sombong, maksudnya Iya beberapa iya iya. ikut ikut organisasi. Organisasi ikut Iya, Hima gitu-gitu ya? Hima, dan kebetulan pada tahun 2022, saya jadi ketua Prima. Oh, sibuk tapi Iya. tetap fokus? Fokus, iya, karena, mmm, puncak puncak kesibukan saya menurut saya waktu itu pada saat 2022 itu. Iya Itu, iya. berbentrokan mau KP itu, karena kan itu semester 4 atau semester 5 ya, Iya itu udah mau harusnya mempersiapkan, tapi memang pada saat itu memilih ambil di organisasi, bagian waktu itu Hima, setelah Hima naik ke BEM, dari BEM itu dipercaya untuk pegang pegang panitia oke Prima. Iya, itu Prima. kan sibuk banget karena yang ngurusin mahasiswa baru yang lumayan banyak dan panitia Prima pun cukup banyak ya waktu itu, teman-teman panitia saya itu 150 lebih. Makanya saya udah nentuin skala prioritas dalam mengatur waktu biar tetap disiplin, karena kalau memang tidak ditentukan skala prioritas misal, "Oh, sekarang mau ngapain," itu pasti bakal hancur. Keteteran. Iya, bahkan pada saat itu memang kayaknya untuk TikTok belum se-ngetren sekarang tuh Iya, nge-scroll-nge-scroll. bener bener. Apalagi kalau udah sekarang kayaknya agak lebih susah kalau memang Iya, tidak diatur, karena udah terlalu keenakan menurut saya, kayak TikTok, Instagram sekarang nge-scroll tuh gampang banget kan? udah, lebih ke ini sih, apa, nggak berasa Nggak waktunya. berasa ya? Iya, kar Berarti menurut Lutfi, cara generasi muda disiplin itu mhm, berarti ada beberapa cara ya iya, tadi ya? Taruh target. target, iya, dari awal, Ya kan, tentukan, dari lebih ke tentukan, awal tentukan targetnya, terus kedua mhm, konsistensi. iya, Konsistensi, fokus. fokus, Walaupun banyak kegiatan yang dipercayakan iya, tetap fokus, fokus, iya. tujuannya satu gitu ya. Keren banget ini, berarti itu terus-terusan tuh. Kamu berarti angkatan berapa, Vi? Masuknya 2020. 2020, tahun kedua berarti sudah pegang hima, Hima, habis itu masuk masuk ke BEM, BEM, BEM nggak lama langsung ke Prima. Prima. Iya, 2022 Oh, itu. pantesan kamu tuh emang, giat berorganisasi ya? Iya, pada saat itu, iya. Sehingga sekarang masuk ke kepolisian, itu kan berorganisasi juga, Iya, betul, berhubungan sama kepemimpinan. pimpinan, betul. Menurut kamu kepemimpinan yang seperti apa sih yang cocok untuk kita aplikasikan ke generasi muda? Oke, kalau untuk tipe kepemimpinan ya, kalau Mhm. menurut saya yang diperlukan untuk sekarang adalah pemimpin yang memang bisa, yang menurut saya ini kalau menurut saya pribadi, pemimpin yang memang bisa mendengarkan. Dalam artian, mungkin banyaklah teman-teman di sini yang memang ketika berorganisasi banyak pemimpin yang memang, lebih banyak mengambil keputusan sendiri. Iya. Karena kalau
sepengalaman saya ketika memang berorganisasi khususnya ya saya kan masih masuk Gen Z ya, Iya, di kampus itu lebih banyak, eee, untuk mendengarkan teman-teman yang mungkin bisa dibilang rekan kerjanya. Karena menurut saya ketika pemimpin yang memang bisa mendengarkan anggotanya, anggotanya itu bisa jadi punya solusi yang lebih baik daripada dia. Mungkin memang betul. secara jabatan dia lebih tinggi, tapi kan kalau secara kepemikiran ada kalanya si anggota ini bisa lebih oke daripada si pemimpinnya, Lebih kritis gitu. mungkin Betul, ya, kayak atau gitu. lebih tahu tentang Inovatif, iya lebih kreatif, inovatif, itu lebih kan kita nggak ada yang tahu. kreatif. Nah, menurut saya makanya kalau memang pemimpin yang diperlukan ya, memang pemimpin yang bisa mendengarkan rekan kerjanya, gitu sih. Semoga Lutfi ini salah satu calon pemimpin di masa depan Amin. bisa mempraktekkan ya Amin. kepemimpinan yang berbasis demokratis. Berarti Iya kan itu betul, kan itu. Iya, balik lagi kan itu emang semboyan kita, semboyannya, iya. memang dasar negara kita yaitu Demokrasi. demokrasi. Nah, balik ke sistem informasi. Oke, gimana? Kamu kan kuliah berarti 3,5 tahun Mhm, dengan waktu yang sangat cepat menurut Kak Sen, iya itu sat di iya, tengah betul. organisasi sat. IPK tetap mantap gitu kan Iya harusnya 3,5 iya tahun. betul. Nah, menurut kamu sistem informasi dan Mhm juga pekerjaan kamu yang sekarang mhm. masih relevan dan berhubungan nggak? Oh masih, jelas. Masih ya? Kalau kalau yang saya kerjakan sekarang itu masih jelas berhubungan. Karena kan yang kalau lulusan dari kayak saya di pekerjaan di sistem informasi di kepolisian yang dari S1 ini, Iya. itu ditempatkannya sesuai dengan, penjurusannya. Makanya untuk pekerjaan yang saya kerjakan itu memang masih berkaitan dengan, kerjaan atau pembelajaran yang, Oh, pelajari di sistem informasi. inilah, tujuannya pemerintah membuka bagian khusus S1 Iya, berdasarkan lulusan-lulusannya lulusannya. supaya hasil dari perkuliahan di S1 itu Bisa sangat diterapkan, berguna. betul. Karena Oh, kan mungkin kalau iya yang iya dari iya. teman-teman yang dari SMA itu kan dari segi ilmu mungkin kan masih dasar ya SMA. Iya benar. Sedangkan kita yang S1 ini bekalnya tuh udah ada. 4 tahun Iya, kita ditempa itu untuk nyari ilmu sesuai jurusan kan udah ada. benar. Nah, ketika masuk ke dalam instansi Polri diharapkannya bisa mendobrak ini loh, mendobrak, ilmu-ilmu yang memang didapatkan bisa ngedobrak yang memang inovasi-inovasi yang ada di organisasi nantinya. Artinya berarti perkembangan teknologi itu sangat dibutuhkan di kepolisian ya. Oh Jadi, iya. masyarakat atau Zayazen tuh jangan berpikir bahwa kepolisian hanya di lapangan, Iya, betul tapi inovasi-inovasi tentang ilmu pendidikan yang ada di bangku kuliah itu itu sangat diharapkan sama betul kepolisian untuk diaplikasikan betul ya. betul, Nah, berhubungan dengan perkembangan teknologi, mhm, bagaimana sih sebenarnya kepolisian sekarang lagi, eee, kayaknya kepolisian sekarang tuh lagi gencar-gencarnya literasi digital ya iya juga ya, betul, sama masyarakat masyarakatnya, supaya memperhatikan bagaimana tata laku di digital ya. digital, Menurut kamu iya gimana tuh? iya. Kalau di instansi kepolisian untuk yang sekarang memang kita terus, beradaptasi dengan teknologi, karena kalau kita nggak beradaptasi teknologi, kita bakal kalah sama masyarakat. Nggak mungkin dong kita kan semboyannya pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, itu kita harus tetap memanfaatkan teknologi. Kalau masyarakatnya udah maju sama teknologi, Ya, kitanya enggak, itu pasti kita bingung. benar. Makanya, ya contohnya ya kayak kita-kita, maksudnya teman-teman kayak kita yang sekarang ini yang lulusan, sistem informasi, teknik informatika yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam sana, untuk terus beradaptasi, di instansi kepolisian untuk bisa terus bermanfaat biar masyarakat nih kena juga nih manfaatnya. Iya. Karena mungkin kalau memang kita yang dari IT, dari sistem informasi ini tidak masuk ke dalam sana, mungkin dari kepolisian juga kan agak mungkin susah juga kali ya, karena kan Iya, memang tidak ada personil yang secara khusus mempelajari itu. Mungkin ada personil benar. yang kuliah ketika udah jadi polisi kuliah, tapi kan kita yang memang benar-benar kuliah dari awal itu kan memang ilmunya juga udah ada ketika di sana. Jadi kita bisa lebih mantapkan lagi ketika ada di dalam sana. Jadi kita terus terus adaptasi, Ini gitu berarti sih. berhubungan sama pekerjaan kamu, kamu sehari-hari bekerjanya gimana? Di kantor berarti Oh di kan? kantor, Nggak di iya. jalanan di Enggak, lapangan kita kan? enggak. Di kantor itu ngurus apa aja? Untuk sekarang kan saya dinas di, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Sekolah Tinggi Ilmu Ilmu Kepolisian, Kepolisian, terus di bagian Lab Praktekpol Laboratorium Profesi laboratorium, profesi, Teknologi teknologi, Kepolisian. kepolisian. Iya, itu agak Men panjang memang, iya, agak menjaga apa itu? agak panjang. Sebenarnya kalau tugas pokok dan fungsinya, Heeh. kan teknologi kepolisian ya, memang hal-hal yang memang, di sana kan ada ada bidang yang memang membidangi teknologi kepolisian. Nah, memang itu tugasnya saya di bagian teknologi. Oh,
gitu. Dan selain itu memang ada beberapa hal yang memang saya kerjakan juga, saya, untuk mengerjakan di sana tuh kan, ada tim IT-nya juga. Nah, Mhm. setiap ini kan memang ada, website-nya itu kami yang pegang juga karena, ya itu udah makanan sehari-hari lah. Kalau di anak-anak sistem informasi ya, itu udah makanan sehari-hari, gitu. Karena di sana sebelum, saya ada memang di-handle sama vendor, cuman kan nggak mungkin kita hanya mengandalkan vendor aja gitu. Jadi memang kita sekarang ngebantu untuk take control yang ada di sana, bagian-bagian IT, karena kalau nggak kita, itu agak susah, Iya, gitu. karena kan butuh pengetahuan Buku khusus tengah tuh kan, pengetahuan khusus, dan skill betul. khusus. Berarti ini juga tambahan buat Jason bahwa lulusan sistem informasi itu Mhm. tidak hanya bekerja semata-mata di perusahaan, konvensional, Iya, tapi juga bekerja di kepolisian pun kepolisian, ada tempat yang memang tempatnya pasti, khusus. iya. Bukan berarti kamu lulus S1 sistem informasi, terus jadi kepolisian, itu semuanya di-riset, enggak. Enggak, Tapi memang betul. S1-nya itu adalah bekal ya, Bekal memang bekal buat dibutuhkan iya yang memang dibutuhkan, iya, memang dicarinya dari dicari, sana. betul. Iya 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 iya. Ngomongin nih, Mhm, kan kamu organisasi, terus oke. masuk Iya, kepolisian, terus siapa sih sosok pemimpin yang menginspirasi kamu? Mungkin ok dari kecil atau sekarang-sekarang ini? oke ya, kalau seorang pemimpin kalau saya yang dari dulu maksudnya bisa dikatakan dikagumi lah, itu salah satu mantan presiden kita, itu Pak Habibie. Itu kenapa saya dari dulu kalau masalah, cerminan pemimpin ke beliau, karena memang beliau ini kan kalau di bidang teknologi, Betul, industri itu udah paling iya, bagus lah. Dan ya salah satu yang paling menginspirasi karena kalau saya ngelihat dari film, walaupun ya mungkin film nggak 100% sama lah dengan ceritanya, cuman setidaknya jalan menggambarkan ya. menggambarkan itu loh, karena ya dari semangatnya beliau, terus juga yang saya salut kalau memang dari segi kepemimpinan beliau adalah, beliau itu kan dapat beasiswa, banyak kan ke luar Mhm negeri, ke Jerman itu. mhm. Tapi pada akhirnya beliau itu balik Pulang. lagi ke Indonesia. Itu yang menurut saya kayak, "Oh oke, dia sosok yang saya kagumin." Maksudnya untuk, ya namanya kita di bangsa Indonesia ya, tetap harus pulang ke rumah, menurut saya tetap tetap adalah harus, timbal balik pulang ke rumah untuk ya membangun rumah kita sendiri atau memperbaiki rumah kita sendiri, Iya, gitu. itulah makna dari kemerdekaan teman-teman. Kita Iya, punya hak mhm, bebas untuk bersekolah, bersekolah, bahkan betul, negara kita mhm, memfasilitasi itu iya untuk kita betul, pergi ke ke luar luar negeri untuk negeri, belajar, belajar, mhm, tapi diharapkan pulang untuk pulang, membangun bangsa. Itu betul, adalah arti dari kemerdekaan iya, berarti ya. Kita mhm. punya kebebasan itu. Tapi dengan catatan kalau menurut saya, walaupun memang ada orang misalnya ada orang yang kuliah di luar negeri dan nggak pulang, ya menurut saya itu bukan kesalahan juga, Iya, nggak apa-apa, haknya mereka-mereka. Ya, hal positifnya adalah ketika mereka bekerja di luar negeri, di luar negara orang, asal mereka masih tetap mengakui bahwasannya mereka dari Indonesia. karena Maksudnya rasa kebanggaan itu masih ada betul, ya. karena kan ya kita juga masih tetap, bisa dibanggakanlah di Indonesia kayak, oh kerja di sana misalnya kerja di Google, di Apple, apa segala macam kalau Mhm bidang IT ya itu kan menjadi sebuah kebanggaan. mhm. Tapi mereka masih tetap bawa, "Oh kamu dari mana?" "Dari Indonesia." Dari Itu kan Indonesia. masih menjadi kebanggaan juga untuk, kita yang ada di Indonesia gitu sih. Ada nggak sih kamu jadi pas kamu ngomongin Google, IT, Mhm lulusan gitu-gitu, jadi penasaran pertanyaannya, ada nggak pengalaman lucu di mhm saat ketika kamu sudah bekerja di mhm kepolisian, di posisi kamu yang sekarang, mhm. ada nggak, "Ih, ini udah gua temuin lagi di kuliah, ini mah ini nih jawabannya," gitu? Oh, Atau theoretical-nya di kuliah, "Oh gini nih caranya," oh gitu? jelas sering, maksudnya ini tentang pekerjaan atau Iya, oh iya, karena, gini, teman-teman di sana kan memang juga ada tim IT-nya juga kita di sana. Mungkin kan tapi tidak apa ya, pembelajarannya mungkin mereka apalagi yang di sana yang di tempat saya itu ada tim IT-nya juga, teman-teman tim IT. Cuma mhm, mereka itu lebih senior. iya, Jadi ilmunya tuh mereka mungkin tidak mengupdate atau tidak terupdate banget beda sama kayak saya. Mungkin pembelajarannya saya yang pembelajaran di UPJ iya, tuh menurut saya bagusnya mhm adaptif di sistem informasi ya. mhm, Adaptif dan juga mengikuti perkembangan zaman. zaman. Iya, jadi apa yang menjadi masalah pada saat itu dipelajarin. Mmm, Nah, itu yang bisa saya terapkan di kepolisian, khususnya di tempat saya kerja ya. iya iya, Ada misalnya contoh ada beberapa masalah pada saat itu untuk masalah, ada kehilangan data, karena saya pernah belajar dulu di sini sama Pak Marcel, ada dosen saya Pak heeh, Pak Marcel, Marcel? sempatlah waktu itu kalau sama beliau kan enak orangnya, lebih kayak masih anak apa ya,
ya kalau bilang anak muda, beliau nggak anak muda juga sih. Cuman, gaya bicaranya Gaya gaya bicaranya. bicaranya kita kalau nongkrong bareng sama beliau itu masih sering diskusi. Nah, dari hal-hal kayak gitu saya juga, kadang juga kalau saya ya, di tempat kerja misalnya ada hal-hal yang memang udah buntu nih, misalnya buntu nih nggak nemu solusinya, biasanya saya kadang nanya ke dosen. Dosen di Iya sini iya iya. justru, ke dosen UPJ. "Pak, saya ada masalah kayak gini kayak gini kayak gini, bisa tolong dibantu nggak? Atau ada solusinya nggak? Atau ada nggak orang yang bisa ngebantu saya?" Saya sering kok ke ruang dosen waktu itu untuk nanya, hal-hal kayak gitu. Karena di sana saya rata-rata jarang yang berbidang IT, nggak ada teman diskusi ya, Iya. teman diskusinya balik lagi saya biasanya ke dosen-dosen UPJ, Nah, gitu. semoga ini hal baik ya yang bisa Betul. dipraktekkan sama Jazan bahwa ada timbal balik antara praktik praktik di dunia Dunia kerja kerja dan juga akademis itu harusnya selalu selalu beriringan. iya, memang Apa harus update-nya nih? Terus secara teoritis teoritis. seperti apa? Iya, Kita upgrade terus. mhm. Ya bagus banget nih. Ah, kalau kamu diberikan kesempatan Heeh. berandai-andai, Oke, gimana? bisa ngajak mahasiswa UPJ Mhm atau generasi muda lah ya, kita bilangnya generasi mhm, muda Gen Z ya, untuk berkontribusi langsung, oke, untuk merdeka, bebas, untuk berkontribusi secara digital, mhm ya karena Gen Z itu erat banget sama digital, mhm. secara digital untuk menggaungkan bangga menjadi warga negara Indonesia, apa yang akan kamu lakukan? Kalau misalnya ini ya berarti kan mahasiswa dan Mahasiswa dan generasi muda. generasi muda ya, sebenarnya banyak sih yang menurut saya bisa dilakukan untuk, mahasiswa. Apalagi kan kalau mahasiswa di UPJ ini kan benar-benar fleksibel waktunya. Ya, Banyak kegiatan-kegiatan yang memang bisa membanggakan khususnya kita sebagai bangsa Indonesia itu banyak kok mmm, kegiatan-kegiatan entah ikut olimpiade, contohnya ya itu ya, kan entah ikut olimpiade atau memang kita misalnya mau, di sekarang kan di konten-konten atau sosial media itu kita bisa campaign atau misalnya saya di bidang IT. IT ya, di UPJ ini IT-nya lumayan menurut saya udah bukan lumayan lagi, udah bagus banget. Iya, Kita bikin konten edukasi aja di Instagram itu udah sangat-sangat bagus. mhm, Nah itu menurut saya karena, dosen-dosen di UPJ ini menurut saya itu bisa menjadi kiblat saya ketika saya bekerja. mhm, Contohnya kita misalnya minta sama dosen, "Kita diskusi dong Pak, iya, terkait apa," itu dimasukin konten. Itu bisa itu saya yakin akan bisa berguna dan bermanfaat untuk, teman-teman yang memang bisa melihat secara digital. Kita kan berbicara tadi masalah digital, itu teman-teman pasti bisa berdampak. Karena mungkin ya dosen-dosen di sini tuh banyak yang pinter-pinter, dosen-dosen pinter, cuman, karena kan terkait konten-konten sosial media sekarang, iya. mahasiswa kan nggak terlalu banyak mungkin kalau saya lihat ya, nggak tahu ya, mungkin apa emang saya yang kurang lihat, cuman menurut saya itu masih bisa dikembangkan untuk bisa lebih, masif lagi pergerakan dari mahasiswa-mahasiswa untuk, mengedukasi ataupun memang maksimalin di bidang digital, gitu Kamu sih. konten nggak di Enge sosmed? enggak sih, Tapi aktif bersosialisasi? sosial media aktif, Aktif cuman ya? kalau Instagram, TikTok, iya itu aktif, cuman YouTube? oh enggak kalau Oh YouTube, kalau YouTube enggak YouTube ya? enggak, Instagram, TikTok aja iya ya? iya, Aduh, seru banget nih ngobrol sama Kak Lutfi, oke. tapi sayangnya waktu kita sudah habis Kak Oke, Lutfi ngobrol-ngobrol, tapi semoga setelah ini kalau misalnya UPJ mhm? butuh Kak Lutfi untuk sharing sama Oh anak-anak siap, sistem informasi ataupun jurusan lain, jurusan siap ya siap siap berarti ya? dong siap dong. Terakhir Kak Oke Lutfi, boleh nggak kasih pesan-pesan untuk mahasiswa UPJ untuk tetap semangat dalam, eee, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? oke, pesan saya untuk teman-teman mahasiswa, saya bukan motivator juga sebenarnya ya, nggak bisa ngasih yang gimana-gimana, cuman pesan saya untuk teman-teman yang ada di UPJ kalau memang, masih berkuliah menurut saya tetap, jalankan kuliahnya dengan, benar, jangan jangan aneh-aneh dululah semasa-masa kuliah. Boleh nikmatin masa kuliah, tapi jangan sampai ngerusak masa depan, intinya gitu. Dan juga ya kita sebagai warga negara kalau bisa tetap berkontribusi untuk negara. Kita kalau sebagai mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa yang di UPJ, menurut saya nggak usah yang muluk-muluk lah, jalanin aja Tridharma Perguruan Tinggi. Pendidikan, apa ya, pendidikan pengajaran, penelitian pengembangan, satu lagi pengabdian kepada Pengabdian masyarakat ya. masyarakat. Udah jalanin itu aja, menurut saya itu udah
pasti berguna banget untuk bangsa dan negara. Nggak usah muluk-muluk harus kayak gimana harus kayak gimana harus kayak gimana, bingung bingung ngejalaninnya, udah jalanin itu aja, Tridharma Perguruan Tinggi. Itu salah satu yang menurut saya bisa, mengangkat teman-teman mahasiswa tuh untuk jadi lebih baik dan memang nantinya pasti setelah melaksanakan itu saya yakin, akan ada perubahan-perubahan dalam diri untuk bisa lebih baik dan juga untuk membangun karakter yang nantinya akan bisa dipakai di dunia kerja, gitu sih. Balik lagi berarti ya, kita menghidupi kemerdekaan dengan disiplin, Disiplin, komitmen, dan juga terus berkontribusi, kontribusi, khususnya akademis itu kontribusinya melalui Tridharma itu Tridharma sih. Perguruan Tinggi, betul. Terima kasih banyak Kak Lutfi sudah hadir di The Perspective. Oke. Semoga ilmunya berguna banget buat Jayazen. Nah, kalau Jayazen senang dengan konten-konten kayak gini dan butuh, kakak tingkatnya dari jurusan mana lagi nih yang harus hadir, siapa lagi yang harus hadir, komen aja atau mungkin bisa mention namanya nanti kita undang buat ngobrol bareng terkait bagaimana kehidupan di luar setelah lulus Terus dari Universitas Pembangunan Jaya. Gitu aja Kak Lutfi, oke, terima thank kasih you, banyak. terima Kak kasih juga. Sentia pamit, Lutfi juga pamit. merdeka, 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 merdeka. merdeka! Dadah.